warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan membahas fungsi kendala, fungsi tujuan untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Biasanya kita gunakan fungsi kendala ini untuk mencari HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Oke, itu kita tujuan dari fungsi kendala untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Sementara fungsi tujuan biasanya digunakan untuk mencari nilai optimum maupun nilai minimum. Ya, nilai optimum artinya nilai yang paling maksimum atau nilai yang paling tinggi. Sementara nilai minimum atau itu biasa kita gunakan untuk mencari nilai paling rendah. Ya. Nah, di sini saya berikan sebuah contoh kayak gini. Ini fungsi kendalanya ada 4, yaitu 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 22. Kemudian yang kedua ada 4x tambah 3y kurang dari sama dengan 24. Kemudian x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Yang pertama, sama dengan sebelumnya, kita cari dulu untuk grafik yang pertama, fungsi pertama, yaitu ketika x sama dengan 0, maka 4y itu sama dengan 22. Artinya kita peroleh y-nya itu sama dengan 22 per 4 atau 11 per 2. Artinya titiknya ini kita peroleh adalah 0,11 per 2. Oke. Kemudian ketika y sama dengan 0, maka y-nya 0 berarti di sini ya. Maka 2x sama dengan 22. Artinya x sama dengan 22 bagi 2 itu adalah 11. Nah, artinya kita peroleh titiknya adalah 11,0. Itu untuk yang fungsi pertama. Kemudian kita masuk ke fungsi keduanya. Fungsi kedua yaitu 4x tambah 3y. Ini kan kurang dari, ini tujuan kurang dari, lebih dari. Itu kita gunakan nanti pada saat menggambar himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikannya biasa kita selalu menggunakan persamaan. Oke? Nah, berarti di sini ketika x sama dengan 0, maka kita peroleh apa? X sama dengan 0. Berarti ini 0 kan? Berarti 3y itu sama dengan 24. Nah, y sama dengan 8. 24 bagi 3 kan 8 ya. Kemudian ketika y sama dengan 0, maka kita peroleh 4x sama dengan 24. Maka x sama dengan 6. Nah, di sini tadi kita peroleh titiknya adalah 0,8. Kemudian yang ini adalah 6,0. Nah, biasanya kita untuk mencari ini kita gambar dulu himpunan penyelesaiannya ya. Kita gambar di sini, kita gambar. Yang pertama kita buat garis bilangan sumbu x-nya, ini kan tiada yang negatif ya. Jadi saya buat yang positif saja sumbu x-nya. Begitu pula dengan sumbu y-nya. Oke. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya ya, garis grafiknya ya. Nah, ini kan adalah sumbu x, ini adalah sumbu y. Yang pertama 0,11 per 2. 0 ketika x 0, y-nya 11 per 2. X 0, y 11 per 2. Berarti 5, kan? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 11 per 2 berarti 5,5. Berarti di sini. Ya, itu adalah 0,11 per 2. Oke. Kemudian 11,0, x-nya 11 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti sini ya. Ini adalah 11,0. Setelah itu kita gambar ya. Nah, ini kita gambar di sini. Saya gambar seperti ini. Ya. Berarti karena di sini dikatakan fungsinya adalah kurang dari, maka pasti biasanya daerahnya adalah ke arah bawah sini. Ya, nanti daerahnya pasti ke arah bawah. Kemudian kita gambar dulu semuanya. Ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Berarti di atas. Ya, 5 tadi 6, 7, 8. Jadi di sini ya. Ini adalah
0,8. Kemudian 6,0. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Ya. Oke, sekarang kita gambar berarti grafiknya ya. Saya sini kita gambar ke arah bawah. Ya. Nah, ini kan tadi grafik fungsi ini itu adalah 4x ditambah 3y. Kemudian yang grafik ini adalah 2x ditambah 4y itu adalah sama dengan 22. Nah, artinya ini kan tadi daerahnya, pasti daerahnya adalah yang ini ya. Pasti daerahnya yang ini. Kenapa? Tadi kan yang gambar pertama bilang kurang dari, berarti ke arah bawah. Begitu pula dengan grafik kedua, mintanya kurang dari. Kemudian ada x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, artinya kita peroleh himpunan penyelesaiannya berada di sini. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, ini adalah HP-nya. Oke. Nah, setelah kita sudah peroleh HP-nya, berarti untuk menentukan fungsi tujuannya kita harus tahu semua titik HP-nya. Nah, ini kan yang pertama ini ya, daerahnya, titik yang pada HP-nya. Ya, ini kemudian ada yang ini. Oke. Kemudian ada yang ini. Kemudian yang terakhir ini. Ada 4 titik pada HP-nya, titik pojok namanya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari pada fungsi tujuan. Jadi kalau misalkan yang ditanya nilai optimum, berarti dari 4 titik ini kita harus cari titik optimumnya. Atau nilai yang paling tinggi. Nah, tadi kalau ini sudah kita tahu bahwa ini adalah 0,11/2. Kemudian yang ini itu sudah kita ketahui bahwa ini adalah 0,0. Kemudian yang ini tadi kita sudah peroleh itu adalah 6,0. Tapi titik ini kita tidak tahu. Jadi kalau ini kita misalkan titik A, ini misalkan kita titik B, dan ini kita misalkan titik C. Artinya kita harus cari lagi titik D-nya ini. Ya kan? Nah, D ini kita harus melihat garis mana yang saling berpotongan pada titik ini. Nah, itu adalah garis 4x tambah 3y dan 2x tambah 4y sama dengan 22. Ya, ini kita tulis di sini. Saya pindahkan ke sebelah ya. Tadi fungsinya yang ketemu di titik D itu adalah 4x ditambah 3y sama dengan 24. Kemudian yang satunya adalah 2x ditambah 4y sama dengan 22. Ya, tadi yang pada garisnya kan, yang memotong pada titik D, yaitu 2x tambah 4y sama dengan 22 dan 4x ditambah 3y. Ya, 4x tambah 3y sama dengan 24 tadi. Nah, maka dua garis inilah yang akan kita gunakan untuk mencari titik D-nya. Ya, dengan cara kita substitusi dan eliminasi. Ya, kita gunakan campuran sini. Artinya ini 4, ini 2. Maka ini harus kita kali 2 ya. Ini harus kita kali 1, ini kita kali dengan 2. Oke. Nah, kemudian maka kita peroleh adalah 4x ditambah 3y sama dengan 24. Kemudian yang satunya kita kali 2 ya. 2 kali 2x itu 4x. Kemudian 2 kali 4y itu adalah 8y. Kemudian 2 kali 22 itu adalah 44. Jadi kita tinggal kurangi. Ya, ini 0 berarti. 3 kurang 8 berarti itu adalah negatif 5y. Sama dengan 24 kurang 44 berarti itu adalah negatif 20. Artinya kita peroleh y-nya sama dengan 20 bagi 5 itu adalah 4. Oke? Kita sudah peroleh y-nya. Nah, sekarang kita tinggal mengecek untuk mencari nilai x-nya dengan substitusi saja ini. Ya, kita terserah mau gunakan yang ini kah, yang pertama atau yang kedua. Berarti saya misalkan ambil yang ini aja ya. 2x ditambah 4y sama dengan 22. Berarti 2x tambah 4 kali 4 sama dengan 22. Maka 2x sama dengan 22, 4 kali 4 16, berarti jadi kurang 16 ya.
Maka X sama dengan 22 kurang 16. Itu adalah 6/2. Ya, karena per 2-nya, maka kita peroleh X-nya sama dengan 3. Jadi titik D-nya itu yang kita peroleh itu adalah X, Y-nya. Berarti 3,4. Ya. Jadi yang titik D ini, yang ini adalah 3,4. Oke, yang kita peroleh adalah 3,4. Nah, sekarang kita mencari nilai optimum dengan nilai minimumnya dari titik-titik A yang ada. Titik pertama adalah A 0,11/2. Oke, saya tulis di sini ya. Titik A itu adalah 0,11/2. Dengan fungsi tujuan tadi adalah fungsi tujuannya 2x tambah y, ya kan? 2x ditambah y. Nah, itu yang kita gunakan. Oke, fungsi tujuannya tadi adalah 2x ditambah y. Nah, ini yang kita gunakan. Oke, jadi kita tinggal substitusi. Ini artinya adalah x-nya, ini adalah y. Berarti 2 kali 0 ditambah 11/2. Maka hasilnya adalah 11/2. Nah, itu titik A. Kemudian masuk ke titik B. Titik B tadi yang kita peroleh adalah ini 0,0. Nah, artinya kalau 0,0 pasti menghasilkan 0 kan. Jadi C-nya, kemudian C 6,0. Oke, B-nya 0,0. Karena 0,0 maka pasti hasilnya adalah 0. Kemudian titik C-nya itu adalah 6,0. Jadi kita substitusi seperti tadi. Berarti 2 kali 6 ditambah 0. Ingat, ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Ya, 2 kali 6 itu adalah 12. Kemudian A, B, C. Kemudian cari titik D-nya lagi. Ya, titik D tadi yang kita peroleh itu adalah ini 3,4. Ya, 3,4. Jadi kita tinggal tulis, berarti ini adalah 3,4. Berarti 2 kali 3 ditambah 4. 2 kali 3 itu 6, tambah 4 itu adalah 10. Nah, kalau yang ditanya nilai optimum, ya, nilai optimum, berarti kita tinggal cek mana sih yang paling tinggi di antara angka-angka ini. Nah, ini. Nah, oke. Nah, yang paling tinggi itu kan 12, maka nilai optimumnya adalah 12 dengan titik C, yaitu 6,0. Oke. Kemudian nilai minimumnya apa? Nilai minimum. Oke, berarti kalau nilai minimumnya karena grafiknya ini sudah pasti ya 0. Dengan titik B yaitu 0,5.